Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this, the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this, the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia-Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is our we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia-Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is our we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is our we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia-Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya, tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia-Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is our we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia-Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan tema KTT G20 di Brasil tahun ini, yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo beranggapan jalan pemikirannya sejalan dengan Presiden Brasil mengenai hal ini. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia tersebut menegaskan perekonomian tidak boleh dirancang untuk membuat sebagian besar masyarakat tetap miskin, sebagian lainnya tetap kaya. Selain ketahanan pangan, Prabowo juga menggarisbawahi peluang kerjasama di sektor energi, khususnya pengembangan biofuel. Dia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Di sektor kemaritiman, Prabowo menyoroti cadangan perikanan besar Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan armada kapal penangkap ikan. I say very clearly everywhere what is the need of Indonesia being a member of the G20 when 25% of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. So after the food sufficiency and the meal for the children, we are also going into energy self-sufficiency. I think Brazil is more advanced than us with the use of biofuel, energy from plant-based, and you're very successful in the ethanol, and we are going into biodiesel, producing diesel from palm oil. We value investment, so it is we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim ke Brasil untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Indonesia-Brasil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil pada minggu waktu setempat. Dia menekankan program strategis makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo pun ingin belajar dari Brasil yang memiliki program serupa dan terbukti sukses. Oleh sebab itu, dia akan mengirimkan tim untuk mempelajari program tersebut. Dia telah meminta timnya mengatur keperluan tersebut dengan Duta Besar Brasil untuk Indonesia. Kepala negara menilai setiap pemimpin perlu memahami bahwa negara harus memberi makan rakyatnya sendiri. Menurutnya tidak ada gunanya memiliki negara dan republik atau pemerintahan yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menyebut ketahanan pangan adalah hal yang paling utama dalam strateginya. Program ini pun sejalan dengan